Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita pemantapan untuk keberangkatan tanggal 30 Oktober ya, umroh Turki plus Dubai 12 hari ya. Untuk kita yang akan bersamai insya Allah pada hari H itu Ustadz Abdul Latif Firmansyah yang sekarang sedang ada halangan, dan insya Allah mutawifnya Ustadz Aris Azhari Harahap ya, dari Medan beliau ya, dari Medan dan sudah berkeluarga juga dua-duanya. Kemudian izin Bapak Ibu sekalian, ini untuk pengetahuan secara keseluruhannya ya. Pengumpulan koper Bapak Ibu sekalian itu di kantor Rauda Travel maksimal hari Selasa tanggal 28 Oktober. Ya. Jadi tanggal 28 maksimal koper dikumpulkan. Kalau telat misalkan sedikit mau besoknya ya masih bisa sih insya Allah ya. Tapi untuk biar kita santai, biar kita nggak terlalu buru-buru ya, itu maksimal di hari Selasa tanggal 28. Kemudian keberangkatan kita itu yang langsung ke bandara Soekarno-Hatta ya. Misalkan ada yang langsung Bapak Ibu, misalkan orang Jakarta mau langsung ke bandara boleh ya, nanti ditunggu di mana? Di Terminal 3 ya. Di Terminal 3 Bandara Suta, biasanya di Gate 2 ya. Itu hari Kamis ya. Kumpul hari Kamis tanggal 30 Oktober jam 8 malam. 8 malam di Terminal 3 keberangkatan Soekarno-Hatta ya. Kalau yang ikut transport dari kantor, kumpulnya hari Kamis juga jam setengah 2 siang. Ya, jadi jam kurang lebih jam segini ya. Jam segini sudah standby di sini, mau sholat zuhur di sini mangga silahkan, atau mau jam satuan lebih sedikit boleh ya. Yang penting setengah 2 sudah kumpul dan langsung berangkat menuju ke Jakarta. Gitu ya. Maskapai yang digunakan untuk keberangkatan tanggal 30 ini itu pakai maskapai Emirates ya. Emirates itu maskapai dari UAE ya, United Arab Emirates. Eh, Biasanya transit dulu, Bapak Ibu ya. Transit ini tidak ya, tidak transit ya. Emirates langsung ke Istanbul. Jadi dari Soekarno-Hatta langsung ke Istanbul. Biasanya transit, tapi ini nggak transit, langsung menuju ke Istanbul. Nanti dari Istanbul, dari apa namanya, dari Bandara Istanbul atau di Bandara Sabiha namanya, ke Madinah itu pakai Pegasus maskapainya. Ya, gimana Bu? Dubai dulu deh. Oh ya, Dubai dulu ya. Ya makanya ini keterangan keterangannya tidak ini ya, langsung di sini ke Istanbul ya. Nah, kita ke Dubai dulu. Di Dubai jalan-jalan nanti setengah hari baru ke Istanbul ya. Nah, ini ke Qatar juga ya berarti? Apa? Enggak, itu maskapai Qatar. Oh, maksudnya oh, Qatar ini ya? Transit. Oh, transit. Pas pulangnya ya berarti ya, ini ya. Lalu kemudian eh, ketika hari berangkat itu pakai seragam Rauda ya, batik Tosca saat berangkat. Nah, nanti misalkan mau begitu sampai Dubai mau dilepas misalkan ganti pakaian boleh nggak boleh ya, misalkan Bapak Ibu dari Suta kan itu udah dari siang ya, dari setengah 2 sudah pakai baju itu sampai bandara, terus nanti sampai pesawat dan sampai Dubai khawatirnya kurang nyaman gitu ya, boleh diganti. Jadi nanti bawa apa, pakaian ganti di tas atau di koper kabinnya gitu ya, di tas atau koper kabin bawa satu style misalkan, atasannya aja mangga silahkan ya. Lalu kemudian bunda sekalian, untuk hotel di Madinah itu di Al Ansor Golden Tulip ya. Ini lurusan pintu 329, 330 ya. Pintu apa? Pintu Masjid Nabawinya 329, 330 itu arah hotel kita. Jadi arah selatannya ya, belakang apa, arah kebalikannya dari kiblat ya. Arah selatan itu Hotel Al Ansor Golden Tulip. Hotel di Mekahnya Hotel Anjum ya. Bintang 5. eh, Hotel Anjum ini terkenal dengan apa namanya, dekat di mata jauh di kaki ya. Jadi kayak dekat, padahal ketika jalan lumayan, lumayan berkeringat gitu ya. Kepulangan tanggal 10 November insya Allah ya. Sampai di Jakartanya kemungkinan jam 10 malam atau jam setengah 10 malam gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan ya Bunda sekalian ya. Ini untuk penerbangannya. Untuk bagasi
keberangkatan itu 20 kilo Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pas berangkat dari rumah masing-masing, kopernya jangan terlalu difulkan dulu ya. Jangan langsung diberket semua gitu ya. Wah, ini ke Turki, ke Dubai, butuh barang bawaan banyak. Nah, di apa namanya? Di breakdown dulu sekiranya yang penting banget ya. Yang nggak terlalu penting kita apa namanya? Sisihkan dulu lah begitu ya. Kabinnya 7 kilo normal ya. Lalu dari Sabiha nanti 20 kilo juga dari Turki ya. Jadi Turki juga di apa namanya dipilah-pilih aja sekiranya apa aja yang bisa kita jadikan oleh-oleh misalkan mau beli apapun di Turki ya. Kalau Dubai kita nggak terima koper, koper terima di Turki langsung nanti. Jadi Bapak Ibu nanti begitu sampai Dubai itu koper nggak akan turun ya. Jadi begitu nyampe Dubai nggak usah mikirin koper dulu. Ya. Dubai mah kita kalau ada bawa tentengan dari kabin atau koper kabin dibawa masing-masing. Kalau koper besarnya ya itu sudah oleh maskapai dipindahkan ke pesawat berikutnya gitu ya. Nanti dari Jeddah menuju ke Suta itu ada tambahan kurang lebih di 25 kilo. Ya, nanti update-nya biasanya ada di tiketnya nanti dilihat ya. Nah, kemudian untuk perkiraan cuaca atau suhu dan perbedaan waktu di Saudi. Pertama, kita ke Dubai dulu ya. Suhu di Dubai itu biasanya panas ya, Bapak Ibu ya. Suhu terendahnya di 25 atau 26, bahkan bisa sampai 27. Terendahnya ya. Tertingginya 35, 36 kurang lebih. Jadi kalau Dubai cukup panas. Jadi secara pakaian pun ya sesuaikan gitu ya, disesuaikan saja. Lalu ke Istanbul, di Istanbul suhu terendahnya 20, tergantung musim. November itu udah mulai dingin, ya sudah mulai dingin. Karena bulan Januari, Februari itu biasanya sudah musim salju, musim dingin. Jadi turun salju di sana di apa di Istanbul ya, di Bursa biasanya di daerah Pamukkale dan sebagainya sudah bersalju. Nah suhu tertingginya berapa? Ini kebalikannya. Suhu tertingginya 20, terendahnya 13. Ya, 13 derajat. Bahkan kalau musim dingin bisa sampai 5. Ya, lumayan agak sedikit membuat tangan jadi baral gitu ya. Kemudian di Madinah suhu terendahnya di 23, suhu tingginya 37-an. Ya, di Madinah. Mekah pun sama ya. Mekah biasanya agak lebih panas dibanding Madinah, ya. Apalagi di Mekah itu nuansanya nuansa bertarung ya. Jadi kalau sudah sampai Mekah itu kalau udah jalan, wah udah jalan gitu ya. eh, Semangat kita betul-betul di ini kan keluarkan gitu ya. Perbedaan waktunya Saudi, Turki itu masih satu zona waktu, itu kurang lebih di bedanya 4 jam dibanding Indonesia. Jadi kalau sekarang di Indonesia sudah setengah dua, di Saudi itu masih jam 10-an ya, jam 9 atau 10 pagi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk informasi hotel kita di Madinah, di Al Ansor ya, Al Ansor Golden Tulip. Eh, Dapurnya atau tempat makannya cukup luas ya, cukup luas juga. Ini seperti ini kamarnya, depannya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah ini ya. Nah, jadi nah ini ya, arah kiblat ke arah selatan, berarti kita di utara. Arah kiblat di selatan, ini ke utara. Jadi di belakang di pintu 329, 330 ya, 328 juga bisa. Nah ini ya, Al Ansor Golden Tulip, tinggal lurus aja nanti kelihatan 329 atau 328 ya. Di sebelahnya atau di depannya ada Hotel Maden biasanya ya. Maden, kemudian ada Al Harisia. Nah, itu dekat-dekat situ ya. Nah, ini untuk hotel di Mekah, Pak Ibu ya. Hotel Mekah di Anjum. Anjum ini menurut saya sangat ini ya, sangat lengkap. Dari segi makanan lengkap, lebih lengkap dibanding hotel yang lain ya selain Jam-Jam Tower ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ini makanannya enak-enak begitu ya. Kemudian juga menunya banyak, kemudian restonya juga luas gitu, enggak. Jadi banyak ini banyak spot beliau di apa di Anjum itu begitu. Ini untuk kamarnya dalamnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang berempat nanti berempat juga ada 4 kasur.
Nah ini ya Hotel Anjum ya. Nah, Hotel Anjum itu di sebelahan sama ini Hilton. Jadi Hilton Convention di situ ada Hilton Convention, ada Hilton Suites ya, ada address di situ hotel address juga, address Jabal Umar di situ. Nah ini sebelah sini Darut Tauhid. Darut Tauhid itu lurusan pintu 79. Pintu kita yang untuk umroh ya. Nah itu Hotel Anjum. Jadi Anjum itu begitu keluar ya udah ya, keluar lobi. Nanti nyebrang dikit itu sudah pelataran Masjid Al-Haram. Ya, sudah pelataran Masjid Al-Haram. Cuman kalau misalkan kita mau umroh ya, mau proses umrohnya itu sedikit jalan ya. Jalannya agak sedikit banyak sini dan ini keluar kurang jalan sedikit sudah pelataran sudah menguasai Masjid Al-Haram. Saya kira jadi kalau umrohnya dari sini itu nah ini itu 79. Tuh. Kelihatan sih memang pintunya kelihatan tapi jalannya terus agak potong gitu ya. Karena suka dibatas gitu ya, ada pembatas gitu ya. Nah, jadi kalau untuk sholat mah bisa dekat Bapak Ibu ya, tinggal lurus ke sini, ini sudah bisa dipakai sholat. Tapi kalau umrohnya Bapak Ibu atau Bapak-Bapak misalkan mau apa, tawaf di Ka'bah, tawaf sunnah gitu ya, atau mau sholat di Ka'bah bisa masuk pintu 79 yang tadi Mbak belum umroh di situ ya, yang belum umroh. Lurusan Hotel Darut Tauhid kelihatan pintunya 79 gitu ya. Nah, ini untuk hotel di Istanbul. Namanya G Hotel. Nah, G Hotel ini ada kolam renang Bapak Ibu. Ya, kalau lagi panas atau misalkan apa ya, pengen renang gerah gitu ya, bisa menuju ke lantai bawah ya, di lantai G biasanya itu di belakangnya ada kolam renang di Hotel G Istanbul. Oke. Nah, ini untuk kondisi hotel di Arab Saudi Bapak Ibu sekalian ya. Hotel bintang 4 ininya cek cek cek. Cek. Hotel bintang 4 atau 5 di Arab Saudi itu Bapak Ibu tidak sama dengan hotel bintang 4 dan 5 di negara-negara lain, negara wisata yang lain. Kenapa? Karena pertama, kamar dan kebersihan itu tidak standar seperti negara wisata pada umumnya. Ya. Jadi kadang kalau di kita kan di hotel kita itu setiap hari suka ada ini ya housekeeping datang gitu ya bersihin. Tapi mau dibersihkan nggak kamarnya? Nah, ini nggak harus diminta sama kita. Ya, jadi harus diminta, harus ditelepon, ditanyain, baru dia akan bersihkan. Kalau ada apapun, misalkan keperluan kamar, dia nggak akan beri kecuali kita yang minta. Biasanya gitu ya. Lalu kemudian sering tidak ada air minum. Kalau kita begitu masuk itu pasti ada air minum. Cuman kalau mau direfill harus minta lagi. Ya, ditelepon atau langsung ke resepsionis itu bisa dikasih ya air minum sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ini. Kemudian liftnya kecil dan tidak terlalu banyak. Jadi namanya di Saudi jamaahnya ratusan, ribuan, ya. Yang nginep di hotelnya pun sama banyak. Begitu misalkan yang dari atas mau ke bawah atau yang bawah ke atas kan tiba ngantri ya, overload gitu kan. Saling nunggu akhirnya. Jadi ya itulah harus kita sabar gitu ya, begitu dengan apa namanya dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Hanya kesabaran kita yang perlu di apa namanya di terus begitu ya, ditambahkan terus. Lalu kemudian yang keempat, Bapak Ibu, handuk dan toiletries, kebutuhan kamar mandi itu sering tidak lengkap. Jadi sama juga, kalau misalkan ada yang nggak lengkap, nanti disampaikan ke tool leadernya. Ustaz, misalkan ini di kamar nomor 405, misalkan ini tidak ada handuknya. Nah, nanti di apa direct ke housekeeping atau resepsionis, langsung dia kirim biasanya. Gitu ya. Jadi tinggal dikabarin aja kalau misalkan ada toiletries yang kurang, handuk misalkan, kemudian apa namanya lapelnya atau apanya gitu ya.
tinggal dikomunikasikan aja, insya Allah pasti akan datang gitu ya. Kemudian bunda sekalian, yang kelima adalah petugas hotel tidak terlalu ramah seperti di Indonesia. Kadang di sana mah ya cuek-cuek aja gitu ya. Karena kalau di kita kan senyum gimana gitu ya, menyambut gitu ya sama datang. Di sana mah boro-boro ya. Mereka cuek aja gitu, sesuai dengan keperluan aja. Kalau kita jawab salah, kalau kita beri salam, mereka akan jawab salam. Kemudian kamar inap tadi tidak dibersihkan kecuali kita yang meminta, gitu ya. Oke. Kemudian ya ini untuk cara komunikasi dengan keluarga di Indonesia. Tinggal di paket roaming saja ya. Yang Telkomsel mangga bisa dipesannya di aplikasi yang Telkomsel, biasanya di My Telkomsel juga banyak. XL di XL Axiata atau apa begitu ya. Indosat nanti ada di My IM3. Kalau Tri juga ada di aplikasi Bima Plus biasanya. Banyak. Tinggal dipilih paket roaming, umroh dan haji. Nah, gimana Ustadz di Dubai, di Turki? Biasanya paket roaming umroh haji itu sudah include di negara-negara transit. Baik itu di Dubai, di Malaysia, Singapura, kemudian di Qatar, ya, negara Timur Tengah lah ya, Mesir, Turki, itu sudah include paket kuotanya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah beli paket umroh haji, itu sudah tidak usah beli lagi roaming ke negara Turki atau negara Dubai, ya, nggak usah. Jadi cukup satu kali roaming belinya sudah include di negara tujuan atau negara-negara transit. Bahkan di Dubai terkadang suka dikasih ya oleh imigrasi itu dikasih apa? Kartu internet gratis. Jadi kalau kita sudah nyampe Dubai nih, cek imigrasi, paspor dan sebagainya, biasanya dia langsung ngasih kartu internet gratis. Bisa kita pakai seharian di Dubai. Ya, lumayan tuh ya. 10 GB internetnya lumayan besar. Nah, diaktifkannya harus sebelum kita berangkat ya supaya aktif di negara tujuan gitu ya. Nah, harganya kurang lebih 350 sampai 400 ribuan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk mata uang dan alat pembayaran ini juga kondisional gitu ya Bapak Ibu. Mau kita full bawa cash, monggo ya, mangga biasa bisa begitu ya. Mau itu pakai debit card boleh ya. Tapi kalau QRIS itu nggak ada di sana ya. QRIS aja lah bisa supaya mudah. Nggak ada ya kalau di sana nggak ada QRIS ya. Adanya debit aja, debit dan cash biasanya. Nah, untuk di Turki mata uangnya lira, lira Turki. Karena sekarang lagi inflasi Turki itu ya. Satu lira itu cuma 500 perak, 100 perak rupiah gitu. Jadi satu lira ini misalkan dikalkulasikan cuma 500 perak. Ini 50 lira berarti berapa? 500 kali 50 berapa? 5.000. 5.000 ya. Kurang lebih 5.000 rupiah. Jadi sangat apa namanya? Sangat-sangat murah gitu ya. Sangat-sangat uangnya inflasi gitu. Jadi nilai ininya kecil. Makanya dia dimahalkan harganya biasanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan beli sesuatu yang memang agak bermerek atau mahal di sana, memang kalau untuk hitungan lira itu sangat besar gitu ya. Sangat besar hitungannya. Makanya di Turki sekarang itu selain lira itu pakai dolar deh biasanya. Pakai dolar Amerika ya. Tukar apa untuk alat belinya gitu. Kalau mau debit sangat bisa ya di berbagai toko di Turki bisa menggunakan debit. Mau itu di Alfamartnya begitu ya. Misalkan kita mau beli sesuatu, kopi dan sebagainya itu bisa di debit. Kalau di Saudi sudah ini ya, masyhur ya pakai rial. Rial kurang lebih hitungannya 4.500 rupiah satu rialnya. Bisa kurang bisa lebih lah gitu ya. Sudah pada nukar rial? Sudah ya. Pas ini mana sih biasanya ya. Ini untuk stop kontak Bapak Ibu ya. Untuk charger itu di Turki, kalau di Turki dia masih normal. Nanti kan Bapak Ibu nginep ya di Turki, masih normal ya, masih dua colokan gitu ya, dua kaki colokannya itu.
masih 2 kaki. Tapi nanti kalau di Saudi sudah beda. Di Saudi itu pasti dia yang 3 kaki colokannya itu ya. Jadi nggak seperti ini, yang normal seperti ini. Dia 3 kaki. Nah, opsinya gimana? Bisa bawa dari Bandung dari sini, bawa colokan yang 3 kaki itu ya. Atau nanti ada cara tradisional di sana dikasih tahu ya. Biasanya apa bisa dicolokin tapi di itu dulu ya, di apa? Colokannya itu ditekan dulu pakai kayu, biasanya kayu kecil gitu baru masuk dia. Ya. Tapi yang aman-aman mending bawa aja colokan yang 3 kaki dari Indonesia supaya kita nggak ribet misalkan mau ngecas di tempat makan nanti misalkan kita lagi acara city tour atau apa gitu ya mau ngecas supaya mudah dan nggak ribet mending bawa aja beli di apa toko listrik murah biasanya cuma 50.000 ya atau berapa gitu atau lebih kurang dari itu kalau nggak salah ya. Nah ini untuk kepentingan tegangan listrik, charger dan sebagainya. Oke. Nah ini untuk perlengkapan secara keseluruhan Bapak Ibu. Bisa dilihat nih, pertama ada tas koper, kabin, selempang, dan paspor. Lalu uang Turki, lira, USD, dan sebagainya. Kemudian balsem minyak kayu putih ya, misalkan khawatir masuk angin, baik, silahkan dibawa. Makanan cemilan juga boleh dibawa dari sini. Kemudian perlengkapan ibadah, alat ibadah bisa disesuaikan. Kemudian handphone, charger, laptop juga boleh ya. Juga kalau mau bawa, kalau misalkan kerja nih harus bawa laptop, Ustaz boleh nggak? Boleh, silakan. Kemudian sepatu, sendal, karena akan dibutuhkan misalkan pas tawaf nih mau pakai sendal atau pas sa'i pakai sendal boleh, silakan boleh nggak apa-apa ya. Kemudian masker dan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini biasanya dari travel sudah menyediakan. Cuman buat umum aja. Jadi kayak obat migrain gitu ya, obat sariawan itu. Terus eh rombehun mah nggak ada ya. Jadi yang ringan-ringan saja. Itu ada dari travel. Cuman kalau yang sangat urgent, Bapak Ibu yang penyakit apa pribadi, misalkan ada yang asma dan sebagainya itu silahkan bawa masing-masing ya. Misalkan Ustaz saya mah harus terus apa minum obat ini misalkan ya silakan dibawa aja nggak apa-apa. Kemudian perlengkapan mandi kalau mau bawa ya, misalkan bawa handuk kecil, bawa alat mandi sendiri dari rumah, itu juga boleh. Kemudian pakaian harian, pakaian tidur dan sebagainya ya. Yang ke-11 skincare, obat ganteng ya atau obat cantik dibawa. Karena kalau lagi di Saudi apalagi kita pasti banyak keluar dari hotel pasti ke masjid, masjid hotel gitu ya. Masjid, hotel, hotel, masjid. Paling ke tempat belanja melipir dulu gitu ya. Ada kelontongan atau tempat belanja beli dulu. Nah, itu juga sama. Perlu skincare atau apa ya? Pelembab untuk supaya kita nggak ini ya, sunscreen misalkan seperti itu. Ya, moisturizer, sunscreen dan sebagainya di bawah juga. Apalagi pas city tour di Mekah itu panas luar biasa. Kita city tour ke mana? Ke Padang Arafah, Jabal Rahmah. Itu bis parkir agak lumayan jauh, jalan dulu dari situ panas ya. Nah, pakai sunscreen, bawa topi gitu ya dan sebagainya di bawah. Seperti itu. Kemudian gunting kuku misalkan atau bawa gunting kecil nanti ketika tahalul misalkan beres umroh tahalul dicukur ya. Nah, itu pakai gunting supaya kita nggak usah bayar gitu kan. Karena banyak di sana jasa apa gunting berbayar ya lumayan lah gitu ya. Ada yang 10 real gitu. Ada yang 5 real. Nah, supaya mudah dan nggak usah bayar, kita bawa gunting sendiri. Bantal leher, jaket juga boleh silahkan dibawa. Stop kontak, charger, dan sebagainya dibawa juga. Ini untuk pembagiannya yang mudah ya. Di koper besar, itu nggak boleh ada power bank. Tidak boleh ada power bank. Tidak boleh ada barang-barang yang berharga seperti uang, emas gitu ya. Misalkan bawa emas ke Arab gitu ya. Nah, nggak boleh disimpan di koper besar. Atau laptop ya laptop tablet dan sebagainya nggak boleh disimpan di koper besar pertama supaya aman aja karena ada kejadian pernah gitu ya nyimpen laptop di koper besar
Tiba-tiba laptopnya terbuka karena mungkin terlalu padat dan akhirnya jatuh. Terus si itunya hilang, laptopnya hilang, kameranya hilang. Nah, itu berbahaya. Jadi yang berharga mending bawa di tas ransel atau dibawa di kabin, di koper kabin yang kecil, ya. Nah, apa saja yang besar tadi pakaian, sendal, obat-obatan, alat mandi, makanan gitu ya, gunting, gunting kuku, kemudian suplemen kayak madu dan sebagainya itu disimpan di koper besar. Koper kecil apa saja Bapak Ibu? Itu koper kecil itu biasanya nggak boleh ada benda tajam. Jadi Bapak Ibu yang bawa misalkan gunting, bawa pisau misalkan ya, ada yang bawa pisau, itu simpan di koper bagasi. Kalau ketahuan di koper kabin, kedetek sama X-ray-nya dia pasti akan dikeluarin ya, akan dibawa, dibuang gitu ya. Yang boleh di koper kabin apa aja? Uang, charger, kemudian power bank boleh dibawa, paspor yang pastinya, kemudian alat minum dan sebagainya boleh ya, alat tulis dan sebagainya boleh di koper kabin. Power bank itu maksimal berapa? 20.000 mAh maksimalnya. Lebih dari itu dia nggak diizinin, nggak bisa ya, maksimal 20.000. Cairan, cairan yang lebih dari 100 ml itu wajib masuk ke bagasi, koper besar. Yang kecil misalkan boleh nggak? Biasanya boleh. 100 mili ke bawah dia boleh masuk ke tas kita atau ke koper kabin. Begitu ya, ya Bunda ya. Ini untuk detailnya ya. Oke, nanti barang bawaan yang lain disesuaikan aja ya. Nah, ini untuk koper bagasi, peralatan mandi, sabun, sampo dan sebagainya, pelembab, body lotion, sunscreen dan sebagainya. Tas kabin apa aja? Al-Quran, buku doa yang dari travel, buku zikir pagi petang, jaket, kaos kaki, masker, pakaian ganti dan sebagainya di bawah juga. Dan jangan pernah simpan paspor itu di apa namanya? Biasanya disimpan di kursi pesawat atau di mana aja itu kadang suka lupa ya Bapak Ibu. Pernah kejadian ada dia sama paket Turki Dubai. Paket Turki Dubai juga. Ketika di Dubai aman, paspornya ada. Di Turki pun ada. Begitu sampai di Jeddah, paspornya hilang. Akhirnya apa? Ya otomatis nggak bisa masuk ke imigrasi dan ditolak imigrasinya nggak bisa masuk ke Saudi. Akhirnya apa? Dipulangkan dia, ya dipulangkan ke Indonesia. Dia umrohnya nggak jadi, tapi jalan-jalan jadi dia. Ya Dubai jalan-jalan, Turki jalan-jalan. Begitu mau umroh, qadarullah hilang paspornya, akhirnya dipulangkan dideportasi. Tuh, jadi niat izin dari rumah, saya mau umroh nih, udah syukuran sebagainya. Begitu nyampe Jeddah terjadi gitu ya, pulang pulang lagi. Nah itu kan, nauzubillah ya. Semoga tidak terjadi. Itu akibat apa? Kelalaian dan mungkin dia lupa, ceroboh dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu disimpan baik-baik ya paspornya. Nah, kebijakan terbaru 1 Oktober 2025. Ini Saudi itu biasalah ya. Saudi itu peraturannya angin-anginan Bapak Ibu ya. Kadang bulan ini seperti ini, bulan besok beda lagi gitu. Jadi kita memang update terus peraturan Saudi kayak gimana, terutama di bandara-bandaranya gitu ya. Nah, ini untuk power bank di bagasi, pentingnya membawa power bank di bagasi apa? Di bagasi untuk keselamatan gitu ya. Jamaah dilarang membawa power bank dengan kapasitas melebihi 100 watt ya ke dalam pesawat. Lalu kemudian power bank dengan kapasitas maksimal 100 watt ya diperkenankan untuk dibawa ke dalam kabin dengan syarat tidak digunakan selama penerbangan dan tidak disimpan di bagasi. Gitu ya. Power bank yang tidak mencantumkan informasi kapasitas atau tidak dapat diverifikasi tidak akan diizinkan untuk dibawa. Nah ini untuk power bank ya di apa namanya 20.000 masih oke ya maksimal ya. Ini memahami risiko kebakaran dengan power bank. Jadi power bank itu harus hati-hati juga, tidak boleh terlalu panas juga begitu ya atau ngecas misalkan ngecas power bank di pesawat ya. Itu kadang juga suka ditegur sama petugas walaupun boleh sih. Cuman terkadang suka ditegur gitu ya.
Kemudian larangan baru ketika di Bandara Jeddah. Jadi di Bandara Jeddah itu, ayah bunda sekalian, sekarang itu banyak sekali kebijakan. Dan Bandara Jeddah itu bandara yang luar biasa, sangat ketat sekali. Ya, selain di Turki ya, di Jeddah itu sangat ketat sekali. Terutama apa? Terhadap air zam-zam dan minyak zaitun dalam bagasi. Jadi kalau nggak salah bulan September atau Agustus kemarin ya sudah mulai diumumkan begitu ya. Banyak dari travel lain dia nggak diinfokan mungkin ya. Ada yang bawa zam-zam ke bagasi, ketahuan sama petugas, dicek, akhirnya nggak diberangkatin si kopernya. Kalaupun diberangkatkan itu nunggu seminggu kemudian. Jadi mengantisipasi supaya tidak apa namanya sesuai dengan jadwal. Maka nanti ketika Bapak Ibu misalkan pulang dari Saudi ya di Jeddahnya tidak ada yang membawa air zam-zam di dalam koper ya. Adapun zam-zam itu pasti akan diterima oleh ayah bunda sekalian dengan jatah maksimal satu orang itu 5 liter ya. Itu sudah dari travelnya 5 liter satu orang disimpan di mana? Di bagasi khusus untuk air zam-zam. Jadi nggak di koper dia, beda lagi. Gitu ya, simpannya beda lagi. Pun demikian dengan zaitun. Ya, zaitun ini juga sama. Kalau terlalu banyak, gitu ya. Kalau sebotol sih kayaknya aman-aman aja ya. Beli zaitun misalkan di Turki ya, yang satu botol 500 mili biasanya, itu kayaknya masih aman satu ya. Tapi kalau lebih dari dua, biasanya itu diperiksa ketahuan agak sedikit beresiko juga, gitu ya. Jadi memohon kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu untuk bisa mematuhi peraturan yang dilakukan di Saudi. Nah, ini untuk tas bawaan peserta ya, koper bagasi besar dan kabin yang kecil gitu ya. Tas paspor juga nanti diberikan juga. Kalau peralatan sudah dikasih ya Pak Bibi, peralatan travel sudah ya. Sudah. Nah, ini untuk alur keberangkatan. Pertama check-in dulu di bandara ya di Suta. Lalu kita ngecek bagasinya dan sebagainya. Jadi nanti di apa namanya di bandara itu juga akan dilihat juga gitu ya, akan diinformasikan. Ini Bapak Ibu diingatkan lagi, misalkan ada yang bawa powerbank nggak di bagasinya, nanti diingatkan juga. Kalau ada silahkan dipindahkan. Lalu security check ya, jadi kayak HP, jam tangan, dompet, sabuk dan sebagainya itu diperiksa pakai X-ray ya, jadi dibuka dulu ya sabuknya dan sebagainya. Paspornya juga ya sebaiknya disimpan di tas supaya aman gitu ya. Nah, lalu kemudian kita setelah beres X-ray pemeriksaan ya security check baru ke imigrasi. Diperiksa paspor, visanya, lalu kemudian biasanya ada pintu imigrasi yang apa namanya? Auto gate gitu ya. Jadi dia tidak ada petugasnya, kita check-in sendiri. Imigrasinya biasanya di-scan paspor kita ya. Ada petunjuknya biasanya di scan di apa namanya di alatnya itu di mesinnya itu ada petunjuk diangkat nanti diangkat gitu. Lalu lihat kamera di foto kamera baru dia kebuka gate-nya gitu. Jadi untuk memudahkan ayah bunda sekalian ketika melalui tahap imigrasi. Baru setelah imigrasi menuju ke boarding gate atau gate keberangkatan ya. Nah, nanti dijelaskan juga di sini untuk boarding passnya di situ ada tertera nomor gate-nya ya. Kemudian ada flight number-nya. Kita pakai Emirates. Biasanya Emirates itu kodenya EK ya. Kodenya EK. Misalkan EK 933 atau EK berapa gitu. Gate-nya gate 10 misalkan. Nah, ada boarding time-nya ya. Boarding time itu waktu kita untuk masuknya. Masuk ke pesawat gitu ya, boarding. Nah, nanti di situ ada jamnya. Di sini jam berapa? Jam 11 misalkan gitu ya. Lalu seat. Seat itu berarti nomor kursi kita. Ya, nomor kursinya. Oke, mungkin udah paham ya di sini ya. Nah, ini untuk eh, mapping di pesawatnya ya. Ada seat belt, kemudian entertainment, tempat makan dan sebagainya begitu ya. Untuk pengaturan nomor ini nanti Bapak Ibu dihimbau untuk duduk
di kursi yang sudah ditentukan dulu sesuai dengan nomor yang ada di boarding pass-nya ya. Nanti bisa apa namanya kalau misalkan ingin ditukar misalkan karena saya satu keluarga nih Ustaz, bisa nggak? Bisa. Ditukar ketika sudah dalam kondisi yang duduk semuanya, sudah clear semuanya, tidak ada yang lewat gitu ya. Itu boleh sesama rauda masih bisa ditukar ya. Kalau sama orang lain kadang agak susah gitu ya, karena mereka pun punya masing-masing gitu ya. Nah, kursinya nanti bisa diberbaringkan seperti ini ya. Nah, tapi ketika akan take off, biasanya pramugari suka ngingetin bahwa ketika take off, kursi harus diluruskan, kemudian harus pakai seat belt-nya, ya. Nanti itu teknis ketika di pesawatnya ya, Bunda, ya. Nah, ini yang paling penting nih. Pastikan tidak menaruh paspor, handphone di kantong depan kursi pesawat. Ini kadang banyak juga ya. Banyak yang lupa gitu. Apalagi yang sepuh-sepuh nih mau diingatkan. Nanti kalau yang sepuh diingatkan, Bapak Ibu jangan sampai apa namanya limpas paspor, handphone dan uang misalkan di kantong depan kursi. Karena kita nggak tahu ya, kadang habis tidur kan di pesawat tidur misalkan, tiba-tiba pas dikasih tahu dia udah mau landing, suka kaget juga tuh, ya nggak sadar gitu kan, jadi masih setengah sadar gitu, tiba-tiba lupa, begitu keluar baru ingat, oh ini ada yang ketinggalan nih saya di kursi, saya gitu ya. Nah, jadi jangan sampai menyimpan barang berharga di depan kursi pesawat. Ini untuk makan minum di pesawat ya. Ada air putih, jus, kopi, teh dan sebagainya, Bapak Ibu. Nanti biasalah suka pramugari datang gitu ya, suruh milih mau makan apa gitu. Mau chicken, mau beef dan sebagainya itu ada ya. Tinggal request saja, Bunda. Ini untuk mapping pintu toilet. Bisa ada yang belum pernah naik pesawat ya, bisa bingung, kumaha cara buka gitu dia. Karena nungguin di depan gitu kan, dia masuk-masuk. Bapak kenapa? Ini lagi nyari ini katanya pintu masuknya di mana? Gitu kan cara bukanya gimana? Nah, padahal kosong di dalamnya. Nah, ini cara bukanya itu bisa didorong ya. Kalau lagi nggak ada orang didorong itu buka. Gitu ya. Kalau misalkan pas mau keluar ditarik. Nah, ini cara kuncinya ya. Ini cara kunci di sini. Ya, ini cara kuncinya. Tinggal di slot aja seperti itu ya sudah mengunci. Nah, ini untuk mapping juga. Ada wastafel, toilet, tempat sampah ya. Ada apa namanya sabun cair dan sebagainya. Ini cara ngeflash di sini juga ya. Cara ngeflashnya. Nah, ini untuk proses ketibaan di Bandara Istanbul. Begitu ayah bunda nanti mendarat di Istanbul ya. Lalu nanti di Istanbul itu tidak ada tim handling. Ya, ini perlu diketahui nih. Di Istanbul tidak ada tim handling. Jadi nanti Bapak Ibu bawa koper masing-masing. Ya, di Istanbul Bapak Ibu bawa koper masing-masing, diambil di apa namanya klaim bagasi atau area bagasi. Ya, nanti dilihatlah di apa namanya di layarnya suka ada ya. Misalkan maskapai Emirates flight number berapa, bagasinya ada di conveyor berapa. Nanti dilihat di situ. Nah, setelah nyampe nanti kita bawa koper masing-masing, lalu kita menuju ke pintu keluar, ikuti arahan tour leader masing-masing, gitu ya. Nanti biasanya apa namanya? Dia ada ini, ada troli, ada troli. Cuman dia harus bayar. Jadi di sana ada troli buat ngangkat koper nih kalau mau. Cuman dia bayar. Bayarnya berapa? 1 lira. Pakai koin tapi yang apa uang koin gitu ya. Baru dia bisa pakai. Tapi kalau saran saya mending nggak usah dibawanya masing-masing. Karena dari tempat bagasi menuju ke apa namanya keluar itu cukup dekat, nggak jauh. Jadi begitu di luar nanti kita ketemuan dengan tour guide, ketemu di sama tour guide, nanti kita langsung menuju ke bis pemberangkatan gitu ya. Nah, di bisnya pun ada toiletnya juga gitu ya. Kalau mau ke toilet bisa juga. Nah, ini troli kayak gini ya. Nah, ini yang apa yang pink ini alat ininya buat masukin ininya uangnya.
Sini bisa bisa diambil trolinya. Kalau mau, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Aman ya. Nah, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai yang tadi ini sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang menanyakan gitu barangkali nggak ada? Oh boleh, siap. Oh, enggak. Oh langsung aja. Boleh, boleh langsung. Waalaikumsalam. Tripod Pak, tripod ya. Tripod kayak gini ya. Oh, kalau tripod itu masukin aja ke bagasi Pak, bagasi aja. Tapi kalau misalkan tripodnya dia plastik, itu aman masuk kabin. Cuman kalau misalkan kedeteksi nih ada benda logam di kabin itu, dia biasanya ketahuan sama petugas dan gak diizinin masuk. Kecuali kalau tongkat masih bisa tuh, tongkat karena itu kan buat alat bantu ya. Tapi kalau misalkan tripod atau dan sebagainya yang sifatnya logam, dia biasanya tidak dimasukkan ke kabin. Kayak misalkan kursi nih, ada orang tua bawa kursi lipat, ya. Tapi ada logamnya dia ternyata ketahuan, akhirnya apa? Disuruh ditahan. Gitu. Begitupun kalau tripod, kalau misalkan plastik aman insya Allah di kabin ya. Kalau misalkan agak apa ada sedikit logam itu mending nyari aman aja disimpan di koper bagasi saja. Gitu ya. Jadi saran saya mending simpannya di koper bagasi yang besar aja sih. Aman. Insya Allah. Nah, bisa Pak. Nanti untuk dipindahkan itu bisa juga pas kita nyampe di bandara. Jadi misalkan di bandara sebelum dicekinkan si kopernya, nanti diinfokan oleh tour leader, silakan Bapak Ibu misalkan ada yang mau dipindahkan ya, barang-barangnya entah itu dari bagasi mau ke kabin ya, atau kabin ke bagasi boleh bisa. Jadi nanti untuk perpindahan bisa pas di bandara Pak, aman. Ada lagi nggak? Silakan. Kalau yang ditanyakan perihal yang sampai tadi Bapak Ibu ya, sampai sini. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Untuk pengaturan makan ketika di Saudi ataupun di Turki. Ya, makan pagi itu di hotel di Saudi ataupun di Istanbul ya, itu biasanya jam 6 sudah buka, jam 6.30 ya. Sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 8 siang. Ya, jam 8 atau jam 8.30 maksimal itu sudah tutup. Lebih dari itu tutup dia, sudah beres sarapannya. Untuk makan siangnya di restoran itu setelah zuhur biasanya ya. Jadi kita makan di resto nih di Turki, di luar atau di Istanbul, di Dubai dulu nanti di Dubai. Di Dubai makan siangnya setelah zuhur kurang lebih jam 12.30-an baru kita diantar untuk makan siang. Kalau di hotel sama setelah zuhur juga dari jam 12.30 sampai jam 2 biasanya, jam 2 ya. Lebih dari jam 2 kita nggak kebagian makan siang. Pun dengan makan malam, misalkan nanti di hotel di Saudi ya, itu dia dari Ba'da Isya, Ba'da Maghrib, mohon maaf, dari Ba'da Maghrib sudah buka sampai kurang lebih jam 9 malam atau jam setengah 10 maksimalnya jam segitu. Jadi Bapak Ibu misalkan nanti kalau di Saudi apa sedikit telat nih makannya karena dia misalkan sholat di Ka'bah ya tawaf di Ka'bah dulu misalkan ya nggak keburu nah, nggak akan kebagian makan malam jadi harus buru kalau sudah sholat langsung aja ke hotel makan malam gitu ya. Nah ini untuk apa namanya oleh-oleh apa ibu ya oleh-oleh di Turki karena di Dubai kita nggak beli oleh-oleh ya Dubai itu cuma jalan-jalan aja paling beli oleh-olehnya gantungan kunci aja seperti itu ya paling coklat Dubai juga ada gitu.
Nah, untuk oleh-oleh ada baklava di Turki, kemudian ada coklat, ada apa namanya gantungan kunci, jaket kulit. Nah, jaket kulit lumayan banyak di Turki ya. Jadi bukan hanya di Garut, Bapak Ibu ternyata ya. Di Turki pun ada pabrik jaket yang luar biasa banyak gitu ya. Dan branded gitu. Jaket kulitnya beda dengan jaket kulit dari Sukaregang ya. Kalau Sukaregang kan tebal biasanya. Turki itu tipis karena dia jaketnya dari bukan dari sapi, dari anak domba, anak kambing. Makanya dia tipis Bapak Ibu ya. Bisa dilipat-lipat si jaket kulitnya tuh, bisa dilipat. Tapi begitu dilipat tuh nggak bikin kusut ya, biasanya gitu. Ya, es krim Turki, kebab dan sebagainya. Nah, kalau misalkan ada yang sakit, yang ringan-ringan, ya, batuk pilek, kemudian sakit kepala, tunggal linu, masih bisa dihandle oleh obat-obatan dari apa namanya dari travel ataupun misalkan membeli silahkan. Tapi kalau misalkan sudah berat, ya, misalkan kayak sesak napas gitu ya, serangan jantung, nausubillahnya, kita nanti ada fasilitas kesehatan bisa ke klinik atau ke rumah sakit. Ya, seperti itu ya. Nah, ini etika sebuah grup Bapak Ibu ya. Ketika kita berada dalam kondisi safar, apalagi safarnya juga rombongan, maka pertama yang harus dipatuhi dan diperhatikan adalah kita harus tertib pada jadwal yang sudah diberikan. Misalkan mutawif atau nanti tour leader mengumumkan di grup, ayah bunda sekalian, besok kita ada acara City Tour Madinah. Harus sudah kumpul di lobi misalkan jam 7 kita berangkat. Maka kalau kita sudah dikatakan jam 7 berangkat, berarti sebelumnya harus sudah siap-siap. Ya, jangan sampai kayak di Indonesia, jam 7 berangkat OTW. OTW itu masih di kasur kan ya. OTW masih di kasur, masih mandi dan sebagainya. Nah, itu akan menghambat otomatis perjalanan ibadah kita akan menghambat apa namanya jamaah yang lain juga kasihan nunggu-nunggu gitu ya. Maka kalau sudah jadwalnya diatur, sudah apa ditentukan, maka mohon Bapak Ibu semua jamaah sekalian, ayah bunda untuk tertib pada jadwal yang sudah diberikan ya. Karena pernah saya itu ya di Turki waktu bulan kapan gitu ya. Jamaah tuh udah saya ingetin. Bapak Ibu silakan yang mau ke toilet sekarang dipersilahkan. Karena nanti kita tidak akan berhenti lagi. Oh siap Ustaz. Tungguin 1 jam gitu ya silakan. Begitu kan berangkat, udah mau berangkat banget ya. Mau ke bis, Ustaz saya ke toilet dulu. Tadi kapan awal ya Bapak gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu. Ya, akhirnya ketinggalan bis. Akhirnya saya harus nungguin, ngebantuin. Ya, saya harus nungguin, ngebantuin supaya bisa nyusul bisnya. Karena di Turki gak bisa berhenti sembarangan gitu. Harus berhenti di tempat yang memang dibolehkan parkir. Nah kita akhirnya apa? Sewa taksi. Ya, mangkring pakai bahasa Turki, bukan bahasa Inggris. Orang Turki itu nggak bisa bahasa Inggris. Apa namanya? Kebanyakannya tidak bisa bahasa Inggris, harus pakai bahasa Turki. Si bapak ini udah tua, udah sepuh. Waduh, gimana kalau dia nggak bisa gitu ya? Nah, akhirnya kita pesan taksi gitu ya. Kejar-kejaran, tuh, kejar-kejaran dengan bis. Bisa di mana itu posisinya? Wah, aja kejar-kejaran. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus tertib jadwal, gitu ya. Lalu yang kedua, harus menggunakan kamar mandi itu sewajarnya, secukupnya. Ya, jangan terlalu diporsir juga. Khawatir begitu airnya misalkan sedang ada masalah, wah itu jadi problem gitu ya. Yang ketiga, harus harus saling menghormati privasi masing-masing, Bapak Ibu ya. Terutama yang ada dalam satu kamar, ya. Jangan sampai wah disebutkan gitu ya. Atau yang keempat, harus saling menjaga barang temannya masing-masing, ya. Misalkan ada yang Bapak Ibu begitu di jalan, misalkan nemu apa ID card satu grupnya, misalkan ada yang jatuh, ambil aja. Lalu kita simpan baik-baik nanti dikasihkan ketika ketemu sama orangnya. Jadi saling jaga barang masing-masing ataupun saling jaga barang teman. Ada yang lupa ini tasnya si bapak ini misalkan lupa di sini nih kita bawain aja nggak masalah.
saling menjaga barang bawaan masing-masing dan grup kita, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, untuk jadwalnya, wahai muda sekalian, di sini sudah tertera, di itinerary sudah dibagikan ini, sudah ada, coba dilihat ya. Hari Kamis tanggal 30 Oktober kita berangkat dari kantor Rauda menuju ke bandara. Nanti di kantor silakan absen dulu, nanti dibagikan ID card, dibagikan snack dan sebagainya. Lalu jamaah berangkat ke bandara gitu ya. Di Terminal 3 di Gate 2. Bagi jamaah yang mau ke Jakarta langsung ataupun diantar di Jakarta tadi ya, di Terminal 3 Gate 2 dan jam 8 malam sudah di bandara. Jam 8 malam sudah di bandara. Lalu kemudian check in lanjut dengan boarding pass itu jam 12 malam atau jam 12.45 ya. Jadi jam apa itu tanggal 1 Juli kita sudah take off dari Jakarta menuju ke ke Dubai ya. Sampai di Dubai itu jam ini agak typo juga ya tulis. Nah, kemudian sampai di Dubai jam 5.35. Jadi nanti sholat subuhnya itu di bandara saja ya. Karena jam segini itu biasanya masih subuh dia ya, jam 5.35 subuh baru-baru subuh ya. Lalu kemudian ayah bunda nanti setelah beres apa namanya imigrasi silahkan sholat subuh. Lalu nanti ketemuan sama tour guide Dubai-nya. Biasanya orang Indonesia ya, orang Indonesia, orang Cirebon atau orang Jawa. Lalu kemudian sarapan pagi di restoran di Dubai itu jam 7 pagi. Jadi nanti ada sarapan di Dubai dulu. Di hotel di Dubai hanya sarapan saja ya, jam 7 pagi. Setelah sarapan baru kita menuju ke destinasi wisata. Ya, seperti itu. Jam 8 kita half day city tour pertama ke Burj Al Arab. Ini tuh tempat ini Bapak Ibu ya, apa bangunan ikonik di pinggir pantai di Dubai. Hotel lah gitu ya. Hotel bintang 7 dia ya. Bintang 7 satu malamnya 400 juta satu malam. Jadi yang masuk situ tuh kayak Cristiano Ronaldo gitu, Messi gitu ya. Terus Tom Cruise dan sebagainya dia di sana. Ya, 400 juta satu malam. Di atasnya ada tempat parkir helikopter di atas hotelnya itu ya. Jadi eh wah itu mah jika kita mah harus nabungnya berapa lama gitu ya. Satu malam 400 juta ya, lumayan. Nah, kita ke Al Arab dulu, kemudian setelah Al Arab ke Palm Jumeirah. Ya, ini masih dekat-dekat juga di situ. Palm Jumeirah ini pantai daerah apa namanya? Daerah kalau Jakarta apa namanya tuh yang reklamasi ya? Daerah reklamasi ya, seperti itu ya. Lalu kemudian ke Atlantis Hotel The Pointe ini sama juga ya, wisata jalan juga, foto. Lalu kemudian ke Museum of the Future dan terakhir ke Burj Khalifa, ya, menara tertinggi di dunia. Setelah itu jam 2 sore, jam 2 siang, kita harus sudah berangkat dari tempat wisata menuju ke Bandara Dubai lagi untuk melanjutkan perjalanan ke Istanbul. Ya. Kemudian setelah itu nyampe di bandara, kita biasa apa namanya ke terminal di bandara lalu kemudian siap-siap untuk keberangkatan lagi gitu ya. Nah, nyampe di Istanbul jam berapa? Nyampe jam setengah 10 malam ya. Setengah 10 sudah sampai Istanbul lalu kemudian menghabiskan waktu malam di Istanbul. Biasanya makan malam di hotel ya. Kemudian istirahat ya nanti dibagikan kunci kamarnya dan sebagainya baru istirahat tidur dan gitu ya. Persiapan untuk pemberangkatan city tour besok. Hari Sabtunya Bapak Ibu sarapan di hotel jam 6. Setelah sarapan persiapan menuju ke bursa. Istanbul bursa itu perjalanannya lama.
sekitar 3 jam 2 jam, 2 jam 3 jam. Jadi dari Istanbul itu pakai bis, kita istirahat aja ya, istirahat tidur aja di bis, 3 jam baru sampai ke Bursa. Jadi 3 jam itu dari Bandung kemana ya? Bandung Garut atau Bandung ini ya, Tasik mungkin ya, Bandung Tasik itu 3 jam kurang. Jadi Bursa Istanbul segitu jarak. Nah kemudian Bapak Ibu setelah nyampe Bursa, nanti kemudian jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Masjid Agung Bursa, ya, Masjid Agung Bursa. Bahasa Turkinya namanya Ulu Jami, ya, Ulu Jami. Ulu itu agung, Jami masjid, masjid agung. Ya. Setelah di situ kita foto-foto Bapak Ibu, kemudian melihat bagaimana arsitektur masjid di Turki, ya. Yang notabene maksud apa namanya mayoritas masjid di Turki itu sisa pembangunan kekhalifahan Turki Utsmani pada masa lalu, ya, seperti itu ya. Setelah dari Masjid Agung kita langsung menuju ke Masjid Hijau atau Green Mosque, ya. Green Mosque itu peninggalan Sultan Celebi Mehmet. Jadi dia masjid, sampingnya itu di atasnya ada makam. Ini masjidnya, ya, di bawah masjid hijau. Jadi ornamennya hijau semua, itu dalamnya itu di atasnya ada makam sultan. Kita bisa ziarah di sana, nanti bisa masuk juga. Mau lihat makamnya kayak gimana, bisa nggak? Bisa. Ziarah di sana bisa. Ya. Kemudian lagi ada berkunjung kemana di bursa, ke tempat oleh-oleh. Ini biasanya yang disukai ibu ya, opa. Banyak oleh-oleh di Turki, yaitu di Turkish Delight Shop atau di Munira. Di situ ada baklava, ada manisan Turki, kemudian ada minyak zaitun, ada teh Turki, ada kopi Turki, banyak lah, ya, segala macam ada di situ. Gitu. Ya harganya agak sedikit high juga gitu ya, agak sedikit tinggi juga harganya di situ. Nanti yang murah-murah ada, yang murah-murah itu biasanya di hari ketiga atau hari terakhir di Turki suka diajak ke Bazar Indonesia. Dia ada jual gantungan kunci, hiasan-hiasan gitu ya. Harganya miring dia. Biasanya di berapa ya? 25.000, 40.000 rupiah. Dia bisa pakai rupiah juga. Bisa pakai uang Jokowi biasanya gitu ya. Uang Jokowi bisa di sini. Kemudian setelah dari apa Munira, lalu kita kembali lagi ke Istanbul ya Bunda ya. Balik ke Istanbul dan lama juga kan tadi 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Itu dari Bursa itu sore biasanya, siang menuju sore. Makanya nyampe Istanbul malam. Nah, di Istanbul kita kembali ke hotel istirahat lagi untuk melanjutkan perjalanan besok Istanbul ya. Jadi rutenya gini, Istanbul, Bursa, Istanbul lagi, gitu ya. Nah, di Istanbul apa aja? Besoknya biasa sarapan pagi jam 7. Kemudian berkunjung ke pabrik jaket kulit. Sebelum kita beli jaket kulit, misalkan ya, itu ada fashion show dulu. Jadi ada artis Turki gitu ya, artis di apa pabriknya itu dia akan fashion show. Jaket-jaket yang misalkan branded, kemudian apa namanya, yang bagus-bagus nanti ditontonkan di situ. Kita eh, apa namanya hadir di suatu ruangan, kita duduk melihat fashion show tersebut, lalu kita dikasih apa penanda misalkan nomor berapa yang akan kita tandain si jaket itu kalau misalkan mau dibeli seperti itu ya. Lalu kemudian setelah dari jaket kulit kemana lagi Ibu? Kita akan berkunjung ke Bosporus atau naik perahu Bosporus ya atau Bosporus Cruise. Nah ini biasanya yang sedikit agak seru ya karena di Bosporus itu eh, kita akan mengelilingi Selat Bosporus dari ujung ke ujung gitu ya pakai perahu apa perahu layar Turki. Nanti foto-foto di sana, kemudian pemandangannya juga luar biasa, sangat indah sekali gitu ya di Istanbul. Karena Istanbul itu kan negeri dua benua ya, Eropa dan Asia. Istanbul itu dia ada Istanbul Eropa, ada Istanbul Asia. Dan vibes-nya itu luar biasa eh, indah begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan merasakan lah gitu ya.
Kemudian setelah masuk kampus, kita menuju ke mana? Menuju ke Museum Topkapi, ya, Topkapi Palace. Tapi tidak masuk ke museumnya, hanya di luarnya saja, di pelatarannya saja. Kita lihat-lihat, kemudian dijelaskan sama tour guide-nya, foto-foto. Setelah itu menuju ke Masjid Hagia Sophia, ya. Hagia Sophia di Istanbul. Biasanya sholat zuhur di Hagia Sophia. Setelah sholat zuhur, baru kita ke Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru, ya. Setelah Masjid Biru, baru ke foto stop di Roman Hippodrome. Roman Hippodrome itu daerah dulunya bekas ini ya, apa namanya, pacuan kuda. Pacuan kuda di Istanbul, zaman Romawinya itu, tapi sekarang sudah tidak difungsikan lagi. Jadi sudah jadi sejarah aja gitu, sudah jadi tempat wisata saja. Nah, setelah dari situ baru sorenya kita diantar lagi menuju ke Bandara Istanbul untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Jadi kita landingnya di mana? Di Madinah, ya. Dari Istanbul, dari Sabiha Airport menuju ke Madinah itu pakai pesawat Pegasus, ya, Pegasus. Sampai di Madinah jam setengah dua dini hari. Nah, ini ya. Nanti disambut di Bandara Madinah itu dengan tim handling dan mutawif Rauda yang sudah standby di bandara. Jadi, nah kalau di Madinah nanti kopernya tidak usah bawa sendiri. Sudah di handling oleh tim handling Rauda dan kita terima langsung di kamar hotel. Jadi diantarin nanti di depan kamar masing-masing diantar. Lalu kemudian tiba di Hotel Madinah, nanti jamaah dibagikan nomor kamarnya, kemudian istirahat. Nanti sholat subuh mau di Masjid Nabawi silahkan, ya. Kalau masih capek, misalkan mau di hotel, boleh juga ya, enggak dipersilakan. Sorenya biasanya sudah ada agenda lagi, yaitu apa? City tour di sekitar Masjid Nabawi. Nah, untuk Raudhah bagaimana kemarin diumumkannya Bapak Ibu? Apakah disuruh daftar masing-masing nusuk atau tidak? Yang Raudhah belum diinfokan ya? Udah ya aman ya. Nah, alhamdulillahnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Raudhah itu sudah diuruskan oleh kantor. Kalau kemarin-kemarin kita masih daftar nusuk masing-masing ya di aplikasi HP masing-masing. Sekarang sudah didaftarkan oleh Raudhah pakai akun nih Bapak Ibu semuanya ya. Pakai akun Bapak Ibu didaftarkan. Jadi itu biasanya cuma hanya bisa satu kali saja masuk ke Raudhahnya. Kalau mau masuk dua kali, biasanya ada ini, ada di aplikasi nusuk itu apa namanya fast track ya atau instant track. Dia bisa masuk ke Raudhah setiap 20 menit sekali muncul jadwalnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk, aduh saya mau masuk dua kali nih atau tiga kali misalkannya kalau ada rezekinya, bisa di booking di aplikasi nusuk ya. Di apa namanya Google Store-nya atau di App Store-nya juga ada, diinstal nanti masukin nomor visa dan nomor paspor. Nanti bisa booking Raudhah via jalur yang fast track-nya, jalur cepatnya ya. Oke, kemudian lanjutkan lagi Bapak Ibu. Di Nabawi kita biasa mengikuti sholat wajib di Nabawi begitu ya, sholat sunnah, zikir, baca Quran, dan ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Lalu kemudian di hari berikutnya itu ada apa? Ada city tour Bapak Ibu jam 7 pagi. Nah itu city tour itu biasanya dia apa namanya ngantrinya luar biasa. Karena travel yang lain pun sama city tour. Jadi nanti kalau kalau bisa itu ketika city tour, jadwal city tour jam 7 itu apa namanya itu sudah standby gitu jam setengah 7 atau beres makan pagi sarapan sudah standby di lobi hotel biar apa mutawif menghubungi supir busnya supaya datang lebih cepat dan bisa lebih awal berangkat. Kalau misalkan telat, oh itu ngantrinya luar biasa, ya.
Ngantri bisnya luar biasa depan hotel itu. Jadi kadang suka lama, suka apa namanya ngaret waktunya gitu ya kalau misalkan kitanya telat. Nah, destinasinya kemana saja? Pertama ke Masjid Kuba atau nanti bisa Jabal Uhud dulu ya. Jabal Uhud, baru setelah Jabal Uhud menuju ke kebun kurma. Setelah kebun kurma baru ke masjid terakhir untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah 2 rakaat di masjid. Wah, gitu ya. Setelah itu baru kita kembali lagi ke hotel, pulang lagi dan istirahat. Nah, kemudian yang berikutnya untuk jadwal raudhah ya. Biasanya ibu-ibu jadwalnya itu di waktu malam hari, jam 9 malam atau setelah melaksanakan sholat Isya. Jadwal raudhah ibu. Dan untuk bapak-bapak ya, itu biasanya jadwalnya setelah ba'da zuhur. Ba'da zuhur di mana di hari mana ini? Di hari Selasa ya. Di hari Rabu ya, hari Rabu atau Selasa ini. Hari Selasa ya, hari Selasa. Hari Selasa jam 1 siang. Jam 1 siang, bapak-bapak itu persiapan masuk ke Raudhah, ibu-ibu masuknya jam 9. Ya, jam 9 malam masuk ke Raudhahnya. Nanti dipimpin oleh ustazah. Ustazah di Raudhah juga ada yang standby di Madinah. Gitu ya. Besoknya hari ke-7-nya, hari Rabu ya, itu kita persiapan umroh ke Mekah jam setengah 2 siang. Beres makan siang, Bapak Ibu siap-siap sudah pakai baju ihram. Bapak-bapak pakai ihram nanti dibawa ya atau sebelum ke masjid melaksanakan sholat zuhur sudah memakai baju ihram, kain ihram ya. Dan masih bisa pakai celana dalam atau pakai kaos masih bisa ya. Tapi kalau sudah mikot di Bir Ali di Zulhulaifah itu sudah tidak boleh pakai pakaian dalam, sudah dibuka semuanya. Kalau sudah niat untuk melaksanakan mikot umroh di Bir Ali gitu ya. Jadi sudah, kalau kata teman saya itu ustaz saya di Mekah itu apa sudah ini ya, bantu plus katanya sudah tidak ada pakaian apapun gitu ya. Sudah steril dari pakaian dalam ketika saat lalu kita menuju umroh ke Mekah Al Mukarramah. Kalau Bapak Ibu ini ada pakai kereta cepat nggak? Pakai kereta ya? Nah, nanti setelah dari Mikot, nanti diantar ke stasiun kereta cepat di Madinah. Dan ini juga nggak boleh telat. Ada juga rombongan Garuda yang telat kereta cepat. Akhirnya apa? Telat satu grup semua. Dan ke Mekahnya pakai bis. Kebayang Madinah Mekah pakai bis. 6 jam perjalanan. Jadi harus nyampe ke hotelnya jam 5 sore. Kalau pakai bis nyampe jam 10 malam. Capek juga lumayan gitu ya. Jadi mohon nanti ketika sudah di apa namanya beres lipat itu barang-barang habis dan harus kompak semuanya, tidak ada lagi yang ke toilet gitu ya, harus pergi langsung ke stasiun di Madinah. Nah kemudian setelah di stasiun Madinah nanti nyampe di stasiun Mekahnya kurang lebih jam 5 sore. Setelah dari Mekah, dari stasiun Mekah nanti ada bis lagi yang ngejemput. Bis yang ngejemput kita beda lagi dengan bis yang nganter ketika di Mikot di Bir Ali. Beda ya. Jadi bis kita yang nganter itu mah dia akan ke Mekah pakai bis ya. Ngirim barang-barang kita, koper kita semuanya di situ. Makanya kalau misalkan ada barang-barang yang mau dibawa dulu ke hotel, ketika kita naik kereta cepat, maka dipersilahkan untuk dipisahkan dari koper yang dibawa ke Mekahnya. Jadi kita bawa tas sendiri lah, atau bawa koper kabin untuk dimasukkan ke kereta cepat, gitu ya. Supaya misalkan ada baju atau apa yang mau dibawa dulu itu boleh. Nah setelah itu di Mekahnya kita biasa gitu ya ikut program di Masjidil Haram, sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, zikir dan sebagainya. Setelah itu ibadah mandiri.
ya, ibadah mandiri. Besoknya ada City Tour Mekah. City Tour Mekah itu kemana saja? Pertama mengunjungi padang apa Jabal Sur dulu. Jabal Sur tempat Nabi Muhammad dikejar oleh kafir Quraisy dan ditemani Abu Bakar di sebuah gua di Gunung Sur. Setelah itu kita mengunjungi apa? Padang Arafah, ya. Bukan padang Masar ya. Padang Arafah. Kalau Masar ya, jauh kan nih. Padang Arafah. Di situ ada Jabal Rahmah, ada gunung yang dimana Siti Hawa dan Nabi Adam bertemu di situ. Setelah City Tour di Mekah, besoknya ataupun pas hari itu juga, siangnya itu persiapan lagi kita melaksanakan umroh yang kedua. Baik. Jadi ada dua kali umroh. Yang pertama umroh wajib. Umroh wajib itu niatnya untuk diri kita sendiri. Ya, nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat untuk diri sendiri. Umroh kedua digunakan umroh sunnah itu untuk apa? Bisa untuk membadalkan orang yang kita cintai. Misalkan ada orang tua kita yang sudah meninggal. Saya mau mengumrohkan orang tua saya, Ustaz. Boleh, silahkan di umroh kedua. Nanti dibimbing niat umrohnya. Ya, nawaitul umrata an Bapak Fulan bin Fulan haram tu biha lillahi ta'ala. Kita sudah meniatkan pahala umrohnya untuk orang tua. Misalkan gitu ya. Nah, setelah beres umroh kedua, ya, biasanya kita free program lagi. Jadi 2 hari free program. Bebas dari pagi sampai malam, Bapak Ibu bebas mau kemana. Mau itu belanja, mau itu ketemuan sama teman, mau digunakan untuk umroh sunnah yang banyak, apa tawaf sunnah yang banyak, itu boleh silakan. Di waktu free time dari pagi sampai malam hari. Setelah itu beres kita persiapan pulang lagi ya. Setelah dari Mekah ada Taif ya, biasanya Taif ada Taif juga ya. Nanti dilihat dulu. Biasanya kalau ke Taif kita ke Taif. Setelah Taif kalau keburu nanti ke Museum Al-Amudi di Mekah, apa di Mekah. Setelah Al-Amudi, Al-Amudi itu museum sejarah Arab masa lalu. Kayak misalkan rumah-rumah di Arab kayak gimana dulu, makanannya dan sebagainya, jelas banyak di sana gitu ya. Setelah dari Al-Amudi baru kita menuju ke bandara di Jeddah. Di Taifnya banyak, Ibu nanti naik cable car ya. Cable car itu dia bayar sendiri, jadi tidak include dengan paket yang umroh kita sekarang. Jadi cable car naik itu di Taif itu kita bayar kurang lebih 80 rial. Naik sama turunnya ya, bukan naik aja. Naik sama turun sudah PP 80 rial atau setara dengan 360.000 rupiah per orang. Nanti di Taif mana saja lagi setelah Camel Car nanti ada ke pabrik Mawar, kemudian Masjid Al-Andas, Masjid Masjid Abdullah bin Abbas. Lalu setelah itu kita diantar ke Bandara Jeddah dan menuju ke Indonesia. Ya. Dan membawa pulang pahala haji atau umroh yang mabrur dan maksudnya. Insyaallah. Ya Rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya Bunda sekalian. Silakan yang mau nanya, yang masih belum jelas, monggo silakan boleh ya. Boleh Pak, silakan Pak. Hmm. Hmm. Ah, yes. Ya, ya. Hmm. Ya, ya. Jadi diinfokan lebih awal ya. Manasik.
Hmm. Iya, iya. Hmm. Hmm. Iya. Iya. Baik. Ya, baik yang udah sekalian. Memang ya ketika kita berangkat umroh, misalkan ada yang sudah sepuh atau yang punya penyakit, ya itu biasanya kita selalu apa ya ngedata dulu. Misalkan jamaah ada yang sakit, ada yang butuh pendampingan nggak nih? Kalau ada pas umrohnya ya, itu biasanya kita juga dibagi dua Pak. Yang depan itu oleh mutawif, yang belakang kita oleh tour leader. Nanti ditemenin, ya ditemenin apa semuanya dari mulai tawaf, kemudian sa'i, itu dikawal, ditemenin gitu ya. Jadi yang sepuh-sepuh atau yang misalkan agak capek, biasanya dia di tim belakang tuh. Yang depan itu yang sehat-sehat, yang muda-muda. Jadi kita sama nanti untuk teknis umrohnya itu juga kondisional sesuai nanti kebutuhan jamaah gimana gitu. Oh tiba-tiba nih ada yang harus pakai kursi roda atau bahkan ada yang pakai mobil nih sa'inya. Bisa nggak bisa? Ya. Bapak Ibu misalkan nggak kuat sa'i jalan kaki udah capek, saat pengen pakai mobil bisa nggak? Bisa. Nanti kita antar ke lantai dua. Lantai dua apa Masjidil Haram. Dia ada tempat sa'i pakai mobil, bayarnya 50 rial. Nah itu cuman berapa menit ya itu ya? 10 menit kayak beres 10 menit ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh selesai. Pakai mobil ya, biayanya sekitar 50 sampai 60 rial segitu. Jadi insya Allah nanti ketika di apa di Harumain di Mekah Madinah pasti kita akan buat apa namanya teknis untuk umrohnya itu disesuaikan dengan kebutuhan jamaah. Nanti saya akan kasih tahu juga ke Ustaz Latif, insya Allah udah paham juga beliau. Itu mungkin Pak ya. Ada lagi? Ayah Bunda silakan boleh Bu, mangga Bu. Nah, tawaf sunnah itu pertama kita memberikan waktu seluas-luasnya kepada jamaah sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan ada jamaah yang mau ditemenin, Ustaz saya mau ditemenin atau pengen di apa diantar ya, diantar ke pelataran Ka'bah misalkan. Bisa nggak? Bisa. Tapi sesuai dengan request jamaah aja. Coba misalkan jamaah pengen apa ya, nyari sendiri gitu ya, pengen keliling sendiri nih, pengen nyari tahu nih kemana aja gitu kan, penasaran, itu boleh juga sendiri, silahkan. Tapi kalau misalkan yang mau ditemenin dulu, nggak tahu nih jalannya kemana-kemana nih, nanti bisa ditemenin sama TL atau sama tawifnya, gitu ya. Karena tawaf sunnah itu kan sebenarnya cuman kita masuk Masjidil Haram, kita langsung tawaf 7 keliling, sholat selesai gitu kan. Tidak ada sa'i, tidak ada niat dulu dan sebagainya. Jadi sama ketika kita misalkan pengen sholat di pelataran Ka'bah, misalkan ada jamaah yang pengen sholat di pelataran Ka'bah, itu juga boleh silahkan. Mau setiap 5 waktu sholat di pelataran boleh nggak usah? Ah nggak silahkan ya, nggak ada larangan. Hanya mungkin dari kita itu ketik apa ya himbauan untuk senantiasa menjaga kebugaran tubuh. Kalau misalkan sudah agak kurang sehat nih, maka baiknya jangan dipaksakan. Baiknya istirahat di hotel, istirahat dulu, minum suplemen atau obat-obatan gitu ya. Supaya di agenda inti nanti tidak tertinggal. Atau di agenda inti misalkan jamaah bisa ikut semua gitu loh. Gitu ya. Jadi tidak ada misalkan kalau apa namanya ketika agenda inti ya kita pengennya sih bisa bareng-bareng semuanya. Nggak ada yang sakit gitu ya supaya sehat semuanya. Cuman kalau misalkan
nggak sehat, ya nanti juga apa dikasih obat-obatan, dipersilakan untuk istirahat, dipersilakan untuk apa memaksimalkan waktu yang ada untuk memulihkan kembali kesehatan gitu Pak. Seperti itu. Jadi kalau tawaf sunnah Bapak Ibu nanti by request aja. Kalau mau ditemenin bisa, kalau mau sendiri juga bisa. Ya. Ada lagi barangkali mungkin ya mangga Pak silakan Pak. Satu lagi ya terakhir ya. Ya boleh Pak mangga Pak. Hmm. Hmm. Ya. Tahu pada ya pasti tahu pada nanti. Hmm. Ya. Ya, nanti kan gini Pak. Jadi di program Madinah atau Mekah itu pertama yang agenda inti umrohnya itu pasti kita temenin. Semua pasti Pak. Dari keberangkatan ke Mekahnya, mikotnya, umroh kedua, semua ditemenin. TL-nya ada, mutawifnya ada, fotografernya ada, gitu ya. Hanya kita memberikan keleluasaan untuk kebebasan ke jamaah untuk misalkan ibadah mandiri itu ketika tidak ada agenda inti seperti misalkan tadi free time tadi. Misalkan setelah umroh itu suka capek ya. Bapak Ibu bayangin umroh total 3 jam misalkan nih. Kita perjalanan dari Madinah ke Mekah, kemudian dikasih waktu istirahat kemungkinan setengah jam ya, sambil makan malam juga. Langsung lanjut umroh jam 10 malam sampai kemungkinan jam 1 atau jam 2 baru beres. Tergantung kepadatan Masjidil Haram tuh. Kalau malam Jumat itu kan padat biasanya tuh. Tiap malam Jumat karena hari Jumat itu libur hari liburnya orang Saudi, hari Jumat itu, maka Masjidil Haram itu pasti penuh. Pelataran Ka'bah itu pasti penuh. Otomatis tawaf yang harusnya misalkan cuma 1 jam setengah, tawaf saja bisa 2 jam. Tawaf saja, 7 keliling ya. Beres tawaf, sholat sunnah tawaf, baru sa'i. Pak sa'i. Kita biasanya sholat sunnah dulu, foto dulu, minum air zam-zam dulu, baru ke tempat sa'i. Dan itu padatnya luar biasa. Sa'i 7 keliling ya. Sofa Marwah itu kurang lebih 1 kilo, 1 kilo ya, 1 kiloan ya, lebih bisa lebih juga. Jalan, banyak orang full, kondisi apa namanya ruangannya ber AC, dingin. Jadi kalau misalkan betul-betul kita agak kurang fit, capeknya luar biasa. Nah, 7, 1, 2, 3, 4, 7 beres. Baru setelah itu tahalul, cukur, kembali ke hotel lagi. Dari tempat tempat keluarnya sa'i itu ke hotel lagi kan lumayan jauh juga itu ya. Kayaknya dari tempat sa'i Pak ke hotel Anjem itu kayaknya ada 2 kali lagi sa'i kayaknya itu ya. Karena lumayan dari ujung ini kan tempat sa'i ujung ya di Bukit Marwah tempat sa'i keluar kita muter dari WC 9 itu WC 9 ya. WC 9 tuh muter lagi. Ngelewatin WC 3, WC 2, WC 4, WC 5, 6, terus WC 8, hotel capek. Istirahat apa Ibu? Besoknya saya yakin masih capek itu. Kecuali Bapak Ibu maksain misalkan masih pegel mau ke masjid ya, mangga. Cuman ya saran kami istirahat dulu aja ya. Jadi misalkan sholat subuh mau di Masjidil Haram, mangga kalau misalkan kuat Pak ya. Kalau misalkan aduh Ustaz, bener ini udah pegel udah apa. Saran saya subuhannya misalkan di hotel ya. Biasanya hotel di Saudi ada musolahnya. Ada musola yang connecting, yang nyambung imamnya itu dengan imam masjidil. Jadi menurut ulama itu selagi kita masih sholat di lingkungan tanah haram, ya, di fil ardil haram, di tanah haram,
itu pahalanya masih dihitung 100.000 kali lipat pahala sama seperti di Masjidil Haramnya. Jadi sama aja. Intinya masih di tanah haram, Bapak Ibu ya, sholat di situ berjamaah, insya Allah pahalanya 100.000 kali lipat. Nah, jadi di agenda inti rauda sama dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Ya, pasti dampingin, Pak. Adapun di agenda free time itu kan diisi untuk istirahat. Adapun misalkan Bapak Ibu mau di waktu istirahat itu mau diisi untuk sholat berjamaah ke masjid, ke Masjidil Haramnya nih. Monggo, mau sendiri monggo, atau tadi by request kita mau berjamaah bareng-bareng Ustaz, boleh kita kumpul di lobi misalkan jam sekian, nanti bareng-bareng ke masjidnya, gitu. Ya. Mau ditemenin Ustaz ke Multazam, boleh, sangat boleh. Misalkan mau rombongan, hayu, mau sekian orang, hayu. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu ya, kita nggak tahu jamaah itu kondisi seperti apa, Pak. Kalau dibarengin semuanya, yakin tidak semuanya jamaah bisa ikut semua. Seperti contoh misalkan city tour saja. City tour itu kan tidak terlalu capek ya. Kita naik bis misalkan ke tempat ziarahnya, turun sebentar, naik bis lagi. Itu pun kadang ada jamaah yang nggak ikut. Kenapa? Karena capek, ya. Karena lelah. Aduh, udah capek Ustaz, lelah. Daripada paksain makin sakit, nanti mending istirahat di hotel. Pun dengan ibadah di sana. Ketika Bapak Ibu misalkan terlalu diporsir, dipaksakan ibadahnya, misalkan kita agenda apa namanya setelah agenda umroh langsung ke Maulid Nabi misalkan tempat Maulid Nabi di dekat Jabal Qubais. Wah, itu capeknya luar biasa. Ya. Jadi kita untuk agenda yang apa namanya ibadah keseluruhan itu, yang free time itu, kalau misalkan mau diantar bisa ayah bunda ya. Tapi kalau misalkan tidak, kita pun memberikan keluasan jemaah untuk ibadah sholatnya masing-masing apa namanya dari hotel ke masjidnya. Tapi nanti dikasih ini, dia kasih arahan. Oh, Bapak Ibu, nanti kalau kita mau ke hotel, kita ingat patokan dari hotel ke masjid. Misalkan nanti patokan dari hotel ke masjid ada misalkan WC 5. Nanti Bapak Ibu lihat aja dari hotel urusan sini ada WC 5. Nanti belok WC 5 lihat di depannya ada pintu 79. Masuk ke situ bisa. Nanti kita dikasih arahan untuk kita bisa ingat jalur dari hotel ke masjid, masjid ke hotel lagi. Jadi insya Allah tidak akan nyasar. Ya. Insya Allah tidak akan nyasar. Dan insya Allah nanti Mutawif TL itu selalu standby ya. Ketika misalkan jamaah mau minta bantuan atau minta request. Karena suka ada juga, Ustaz, saya pengen temenin ya, mau megang Ka'bah. Nanti kita temenin ya. Saya mau karena apa namanya? Tidak semuanya itu dalam satu waktu jamaah ingin ke situ semua gitu. Ada jamaah yang pengen belanja dulu, ada jamaah yang pengen apa namanya? Pegang Ka'bah ada. Tapi saran saya, misalkan kalau apa Hajar Aswad itu nggak bisa dipaksakan Bapak Ibu ya. Punten, punten ya. Kemarin terakhir saya berangkat bulan Oktober kemarin, awal Oktober itu pada sholat subuh tuh ada yang meninggal sekitar 5 orang, 6 orang. Gara-gara apa? Maksain pengen nyium Hajar Aswad dalam kondisi sedang padat-padatnya. Akhirnya apa? Jatuh keinjak. Kalau sudah keinjak itu jamaah panik. Wah, akhirnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Habis nafas, ngap dan sebagainya, meninggal. Nah, itu yang kita jaga sebetulnya Pak ya. Kita menjaga jamaah semua apa namanya? Pulang dari Saudi itu sehat semuanya. Kita ingin menjaga jamaah itu betul-betul ibadahnya di sana lancar, tapi dalam kondisi yang prima juga, yang tidak memudaratkan jamaah, ya. Jadi insya Allah yang Bapak sampaikan tadi, apa namanya, kita juga sama seperti itu. Bahkan kita suka ada program di luar itu, apa, sholat tahajud bersama, misalkan. Nanti bisa, apa namanya, di pelataran Nabawi suka ada sholat tahajud bersama. Nanti itu dijadwalkan juga. Hanya sholat yang sifatnya wajib, seperti sholat-sholat wajib 5 waktu, itu tidak semuanya kadang bisa bersama, Pak. Karena apa? Jamaah itu ada yang pengen duluan. Ustaz, saya pengen standby dulu itikaf dulu di masjid nih. 3 jam sebelum atau 2 jam sebelum azan. Ada yang seperti itu. Jadi kemungkinan tidak bisa semuanya sama. Nah, kalau yang ingin bareng, kita suka menjadwalkan, tapi biasanya tidak semua orang bisa ikut. Jadi misalkan
Sholat zuhur mau bareng-bareng dari hotelnya nih boleh, bisa dijadwalkan. Misalkan jam 11 sudah kumpul di lobi hotel, kita berangkat bareng-bareng dari masjid menuju ke dari hotel menuju ke masjid gitu. Jadi insya Allah fleksibel dan bisa diatur mengenai ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hanya yang wajib Bapak Ibu itu kita kembalikan kepada jemaah. Kayak sholat wajib misalkan ya, zuhur, asar, maghrib itu kita memberikan keleluasaan ke jamaah ya. Jadi tidak dalam tempo waktu kita temenin selalu enggak, tapi kita kasih apa namanya kode-kode lah ya, petunjuk arah dari masjid ke hotel atau hotel ke masjid. Dan insya Allah jamaah juga sudah pada tahu juga dan rata-rata sih jamaah yang sudah apa ya kita kasih tahu sana Pak ya, insya Allah itu aman. Mereka bisa mengingat jalan pulang dari hotel ke masjid, masjid ke hotel. Gitu. Ya, begitu Pak ya. Itu saja. Oh, boleh masih boleh satu lagi. Boleh Pak, boleh. Saran saya sih pakai Indosat Pak. Indosat. Kenapa? Indosat itu pengalaman saya, begitu kuotanya habis roaming, beli dari Indonesia atau beli di aplikasi, langsung aktif hari itu juga. Langsung aktif menit itu juga. Pakai Indosat. Tapi kalau pakai Tri, pakai yang lain, saya udah nyoba kadang sinyalnya kurang bagus. X-nya juga kadang belum juga. Yang mesti Indosat, Indosat paling bagus itu. Saran saya ya, untuk kartu apa namanya kartu perdana atau internet untuk di Saudi ataupun di Turki, di Indosat dan Telkomsel paling. Tuh. Ya boleh. Udah ini Bu, udah cukup atau setelah ini? Oh ya, paling nanti setelah biasa sholat asar mungkin ya bisa kita tanya-tanya aja. Oh gimana Bu?